penjelasan tersebut. Jadi kalau dalam kacamata undang-undang kita, pembuat itu sebenarnya tidak terlalu problem ya selama untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diedarkan. Begitu Ya, Bung Aga? iya benar. Ya. Jadi kalau untuk Ketika barang itu beredar, entah oleh siapa, entah oleh keteledoran dia, entah oleh orang lain, itu yang menjadi ranah hukum ya. iya, apalagi kan dia mau membuat film itu dia tidak dapat keuntungan, bisa dibayar atau tidak salah satu pihaknya. Jadi bukan buat industri film lah, kalau kan film porno itu ada industri filmnya kan. Di Indonesia nggak boleh itu kan. Dalam hal ini artis berinisial GA ini sebagai korban atau sebagai apa? Kalau Kalau saya lihat persoalan ini. secara sekilas videonya kemarin ya, itu dia atau nggak, kayaknya memang bukannya artis ini, oknum yang film ini kita nggak tahu dia atau tidak, tapi oknum itu memang dia sadar itu terekam karena dia yang meng-on-kan itu rekaman. Kan dia pas di atas kan, di atas ya, pas dia adegan di atas gitu. Ya. Jadi dia merasakan mungkin gini. Karena saya pernah berbicara sama seorang ahli seksologi itu emang ada orang menderita kelainan itu, jadi dia dengan merekam itu dia akan mendapatkan klimaks yang lebih tinggi. Jadi orang yang mengalami ya semacam mungkin seks yang agak berperilaku menyimpang. Ya, itu analisa menurut pakar seks ya. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita kembali ke hukum Indonesia. Ini polisi sudah menyidik perkara ini dari dua laporan. Yang pertama seorang yang berinisial FD, kemudian dengan PRN yang melaporkan perkara ini. Nah, kemudian polisi melakukan penyidikan, tersangka sudah dibekuk, sudah ditangkap. Kemudian kalau tidak ada halangan, besok hari Selasa, artis berinisial GA ini akan dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, akan dimintai konfirmasi soal ini. Nah, bagaimana Bung Aga melihat prosesnya begitu cepat dilakukan oleh aparat kepolisian? Oh ya, karena memang itu sangat gampang dilihat karena jejak digital itu kan tertinggal dari email maupun apa. Jadi artis yang diduga memang berperan di dalam itu, mau nggak mau dia harus nyata sebenarnya. Kenapa? Itu nanti mungkin dari gadgetnya ataupun dari komputernya itu akan berbicara. Tapi dalam pembuktian hanya untuk pembuktian terhadap tersangka yang mengedarkan ya. Nah ini kadang-kadang negara kita ini mulai rancu kadang-kadang. Nggak dilihat kan kali artis, nanti dikirain pidana. Kan kalau untuk ukuran pribadi sebenarnya itu diperbolehkan. Hingga gimana niat pelaku aja. Ini kadang-kadang kita bingung di negara kita nih. Kemarin kalau waktu kasus yang saya hadapin dulu memang penuh dengan syarat politik. Kenapa? Di saat negara kita lagi heboh satu kasus politik yang tidak bisa berhenti, kasus KNC dinaikkan. Padahal jelas KNC itu tidak bisa dikenakan undang-undang pornografi maupun undang ITE. Dia tidak menyebarkan, dia tidak dapat untung. Tapi ya kadang-kadang hukum ini bisa sedikit diperintir lah oleh penguasa di negeri ini. Jadi untuk pesan moral saya paling ya memang berhati-hati, terus untuk oknum yang besok akan diklarifikasi lebih baik berbicara apa adanya karena jejak digital itu sangat gampang sekali. Dia tidak bisa ngeles. Nanti bisa dilihat, dicek namanya handphone maupun nanti cek fisiknya pun bisa dilihat. Waktu itu kan memang akan kehebohan dia artis ya Mas. Jadi akan ngaruh bagi masyarakat, pendidikan sih, lebih ke pendidikan hukum deh kalau saya lihat. Takutnya orang Indonesia pada ikutin film semua, gawat. Jadi pesan moralnya jangan sembarang mengabadikan adegan intim dengan pasangan, begitu ya Bung Aga ya? Iya. Ya janganlah, ngapain? Itu kan hal yang tabu dalam masyarakat timur Indonesia. Itu hal yang nggak boleh. Tapi kalau memang masih punya kelainan seks ya konsultasikanlah ke dokter seks yang itu. Karena itu kan bahaya buat anak cucu kita. Kalau kita udah kayak gitu, nanti dibilang ya kalau dalam kasus saya itu klien saya tidak bilang mengaku.
memang tidak pernah ditemukan data aslinya. Oke, kalau kita kembali ke hukum di Indonesia, apa penyebaran ini juga melanggar pasal berapa nih, Bung Angga? Apa? Penyebaran konten dewasa ini kan melalui Twitter, media sosial, ini dijerat dengan pasal berapa dalam undang-undang kita? Ada tuh di KUHP ada, di UU ITE ada. Coba harusnya yang itu Mas yang harus ditangkapin dulu kalau saya. Karena kan namanya pornografi ini kita harus stop dulu peredarannya baru bisa kita hentikan efeknya kan. Nah, misalnya pasal 28 UU ITE itu jelas tuh. Pasal 27 itu nanti jelas. Maksud saya yang Twitter apa power itu sebenarnya nggak usah dilakukan, itu kita juga bisa dikenakan pasal penyebaran pornografi loh. Saya kalau dapat itu langsung saya hapus, saya takut. Jangan sampai pemirsa yang dengar ini jadi penasaran, pengen boleh kita lihat di sekilas, tapi jangan kita forward lagi. Nah itu nanti kita bisa kena penyebaran. Kan penyebaran kemarin udah cukup. Iya. Karena kita tahu itu konten pornografi kan konten yang memang dilarang. Pornografi, judi, dan sarah. Sarah itu ya betul-betul itu. Bukan salah pacar saya ya.